Berat kalau sebenarnya. misalnya ditempel di arah belakang, tapi balik lagi, Brody ini punya damage yang burst, clear minion juga kuat, dia juga tidak akan terpick off dengan mudah. Ya, atau kalau mau ya carry, tapi minusnya bawa Link dan juga carry itu late game banget. Banget late gamenya. Kari ya, aku mungkin tidak terlalu memikirkan sosok dari seorang Kari sih lebih tepatnya ya. Atau bawa yang magic damage. Di arah gold lane untuk super second. Karin Valentine? udah ditutup, Lunox mungkin oke. Valentine sudah ditutup. Lunox paling oke kayaknya di sini. Lunox ya. Ya, Lunox untuk men-take down ke arah Uranus juga. Udah oke Iya. sih, tapi kali ini Ruby untuk Sorizo dulu ya. Tambahan sisi lagi, entah untuk Sorizo atau bahkan jangan-jangan ini Finn. akan menjadi Finn dengan Rubinya. Dia mau coba patahin supaya tidak ada Lancelot dari Van. Dia patahin itu, Profesor. Oke, atau Hayabusa jangan-jangan di sini. Lebih ke arah Lancelot nampaknya. kalau menurut Lancelot oke, tapi aku lebih suka kalau misalkan di sini Van ready dengan hero team fight besarnya. gua. Oke. Entah dia akan membawakan Akai, atau jangan-jangan nanti akan dia bawakan hero tank jungler lainnya. Karena potensi untuk melawan Link di early game untuk invasi jungle itu bener-bener kebuka banget. Oke, terlihat dengan adanya sosok yang bisa diamankan. Shadow pick-nya, Shadow pick-nya, ayo. Ya. Lancelot dan Arlott. Atau jangan-jangan itu dia, Arlord sih menurut aku. Lancelot, Arlott. Tapi Chemistry tidur bareng. Nah, seru mah. kirain tidur doang ya. Tidur Bang. bareng. Mandinya? Enggak. Oh enggak. Karena kamar mandi kecil. Tapi ini bakal membingungkan Bigetron Alpha juga sih. Karena Arlottnya bisa mematahkan Rubinya jatuhnya. Dan Rubinya kalau ke pick off, ini bakal bahaya banget buat Bigetron Alpha karena tidak ada lagi sisi power di belakang. Karena dia pakai Arlott, kalau misalnya Finn akan turunin Ruby-nya bukan di XP, akan diturunin di arah Rom, dimakan terus. Dimakan terus, karena kan Finn harus kebuka. Iya. Finn Iya. harus kebuka push. Betul. Dan ingat dari seorang Arlott ini memiliki damage juga di awal. Oh iya. Dan stoppernya kuat banget sebenarnya Iya, dari final slash-nya. slash-nya. Final slash-nya Terlalu bener-bener banyak bikin- cancellation juga sih. Iya makanya. Chemistry boleh, jangan Iya. begitu apa? Apa ngomongnya bareng? Tapi ternyata Bane. Itu yang aku mention tadi karena gold lane-nya tuh butuh badan juga. Sehingga di sini dengan magic damage yang imbang, setidaknya Bigetron Alpha tidak kalah-kalah banget ketika team fight berlima. Namun harus dicatat, Link-nya harus benar-benar snowball. Karena apa? Kalau misalkan Link-nya tidak dapetin snowball effect, ini bakal menjadi game yang fatal bagi Bigetron Alpha. Alright, tapi balik lagi Profesor KB dan Momo-chan. Ini akan ada pertarungan assassin plus adu retribution. Oke, dan kita akan melihat apakah pertarungan tersebut akan berlanjut sampai game yang ketiga atau akan hanya akan terhenti di game yang kedua dengan skor yang bisa diamankan oleh Aura Fire. 1 poin sudah diamankan oleh Sang Naga. Apakah Sang Robot Merah mereka bisa menghalau itu semua dan membuat tentunya Sang Naga harus bertekuk lutut lagi nanti memasuki game yang ketiga. Dan tentunya kita akan lihat dengan pergerakan yang aku bisa bilang ini harusnya dari pemain-pemain Bigetron Alpha mereka akan bermain lebih agresif. Mereka bawa Link combo Angela ini yang bisa ngebuat team fight-nya kuat banget untuk Bigetron Alpha dari segi kekuatan di area depannya. Apakah akan ada Aran Effect atau Bigetron menolak pulang dengan 2-0? FPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of town. Ini dia early game yang mungkin akan lebih, mungkin sorotan kita ya lebih tepatnya menuju ke arah Super Finn lagi-lagi karena dia akan memainkan Fredrin di mid lane dengan minimnya magic damage. Sehingga nanti Super Key yang akan menjadi poros rotasi utama untuk magic damage-nya. Tapi jangan lupakan juga bahwa dengan emblem assassin nih, ini yang bakal kejam banget karena apa? 4 Tenacity akan melawan Rapture dari Super Saiyan. Karena Super Saiyan satu-satunya yang membawa early pressure yang luar biasa. 21 poin penetration physical dia miliki. Sekarang malah 4 Tenacity di tangan dari pemain-pemain Aura Fire, Be. Makanya. Dan ini yang mungkin harus dimaksimalkan karena apa? Karena tadi Aran di game yang pertama udah bener-bener maksimal. Dari segi cut wave-nya. Apakah di game yang kedua kali ini juga bisa dibawakan dengan hal yang sama Momo-chan? Iya, ini juga menarik 2 Brave Smith di area pemain-pemain Aura Fire dan juga Bigetron Alpha. Jadi harusnya mereka bakalan lebih sustain untuk dari segi team fight panjangnya. Tapi tentunya Bigetron Alpha dengan slow effect dari Puppet Prince ini akan jadi kunci juga. Oke, menuju ke arah Super Key. Tapi ternyata Super Finn yang terperangkap, flicker banget telah digunakan. Masih ada satu buah pajar dan dipaksakan dengan high. Oh, Sin kali ini memaksakan satu buah point kill. First blood didapatkan tapi disuka dengan dirinya sendiri. Sedangkan high langsung saja menggunakan flicker ya. Mundur ke arah belakang. Super Ken dipaksa begitu saja. Masih bertahan. Depan Super Ken akan memaksa kembali melakukan satu buah point kill. Super Ken membuktikan kalau permainannya juga ganas. Gak mau kalah kendor dengan Van kali ini, Profesor. Wah, Super Ken bener-bener per
percaya banget bahwa Super Key akan nge-heal terus di belakang. Tapi untuk sekarang dengan tidak adanya retribution tentunya Super Key akan kesulitan untuk mengadu kontes dari segi objektif di arah jungle-nya Momochan. Iya, kita ngelihat mungkin dari Hai yang agak sedikit memaksakan untuk memberikan pressure terus menerus ya dengan damage yang dimiliki oleh Hai ke arah Super Ken tadi. Padahal kalau tadi dia nggak balik lagi mungkin Hai masih bisa survive karena sudah ada cover tadi dari seorang Fan. Oke, tapi ternyata retribution-nya gagal didapatkan oleh seorang Fan. Soros di depan sana akan coba mendapatkan seorang Fan. Masih ada Tonros, one last hit, tertarik, Finn berhasil memancing satu point kill tapi di depan sana Super Ken. Spray dan dikeluarkan seorang Kabuki, Flicker menuju ke arah depan, ke altar, membuat Super Finn terperangkap di depan sana. Tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. No Flicker, Super Finn termakan begitu saja. Para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka langsung mengendorkan permainan mereka karena tidak ada lagi celah, tidak ada lagi retribution. Profesor KB, Wah. sang naga mengamuk dan Ini dia. Mirko Blessing menuju ke arah Bigetron kali ini. Wah ini beda nih untuk di game yang kedua ya. Sepertinya Mirko langsung menunjukkan bagaimana warna asli. Tapi kalau kita melihat dari team fight 5 langsung di early game Momochan Aura Fire benar-benar ya. menyeimbangi temponya. Iya. Bahkan temponya lebih galak untuk saat ini. Ya dan bahkan Fan berhasil untuk mendapatkan satu buah retribution ke area Turtle. Dan kali ini team fight-nya akan dipaksakan oleh Bigetron Alpha. Namun sepertinya Aran tidak akan mengambil risiko tersebut. Dan tim fight 5 yang tadi KB sempat bilang di awal, ini seakan-akan membuat Bigetron Alpha lagi-lagi mereka nggak mau kesetir dengan permainan early dari Aura seperti dia. Dia Mereka nggak mau team- kalah. Dia nggak bakal team fight terlalu terburu-buru di depan sana Super Finn. Bahkan kalau Super Finn di final slash, dia dipaksa masuk hardgun. Para pasukan dari sang naga merah ini pasti disengage Profesor. Pasti banget. Karena apa? Karena efek tarik ulurnya benar-benar manis banget. Aura Fire dari game pertama dengan Aran yang bermain dengan tarik ulurnya. Sekarang Hai juga ikutan tarik ulur. Tapi sebelum itu, tarik ulur menuju ke arah depan, hardgun menuju ke arah Star Super Ken. One power situation, Freedom dikeluarkan, Apres Monte gagal, masih ada Kertaltan. Super Finn, bakal dimakan, ditelan bulat-bulat. Tidak ada lagi Tempest of Land, Fan masih mau lebih. Sing mau overband, Sing mau lebih swing. Tapi masih ada damage Spawn, membuat Super Ken selamat terbakar Fan. Gak bisa lagi keluar dari perangkap sang robot merah, Profesor. Wah, tim fight-nya yang dari tadi Aura Fire tarik ulur, sekarang Bigetron Alpha juga nggak mau kalah. Mereka lebih mau tarik ulur gara-gara ada Cloud Altar. Sin dipaksa untuk mengeluarkan ultimate-nya Momochan. Ya setidaknya ada satu pemain yang terculik. Super sakit, where are you going? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Maunya tiganya. Diganyang di arah bottom lane dan itu benar-benar point kill yang mahal banget. Agar apa? Agar Kabuki lebih bisa memenangkan match up di arah gold lane-nya. Ingat, dengan tujuan membawa Bane, di sini sebenarnya Bigetron Alpha nggak mau kalah-kalah banget di early game-nya Momochan. Tapi itu. untuk sekarang lihat Bigetron Alpha di early game. Ini benar-benar kesulitan, 2000 gold, Aura Fire unggul. Iya mungkin kalau ke tim fight invasi di area jungle ya Bigetron Alpha mereka masih bisa ngelawan. Dengan posisi dari Link yang bisa mobilitas tinggi. Dia cukup cepat untuk melakukan rotasi dan bahkan mempanis kembali pemain-pemain dari Aura Fire yang coba untuk bermain nakal di area jungle ya. Tapi Oh turun, Momochan, dapat softland, mau defensif, mendengar belakang Super Ken, terkejut terheran-heran, tapi ternyata masih mau coba dipaksa. Ini benar-benar adu mekanik dari para bocil mekanik. Lihat, Liv versus Lancel Professor. Wah, ini Yang dia. satu masih mau dapetin kill, yang satu paksa pakai Metal Execution. Yang Tapi ini di belakang benar-benar kayak kita rindukan gak sih? Iya itu yang kita rindukan dan bahkan mereka masih mau lihat fight lebih. Tidak lagi ada hard guard. Di depan sana Aran menutup pergerakan dari Super King. Right represent dari Fan masih didapatkan. Tapi Super Finn kali ini tidak ada flicker. Bakal coba dipaksa. Jadi poin tambahan. Super Finn lagi-lagi ada telan bulat-bulat. dengan adanya Fredrin di posisi Rombe, ini kita mungkin udah pernah ngeliat di minggu sebelumnya. Di tangan Bigetron Alpha bahkan, di tangan Finn. Tapi Kabuki mencoba untuk Renar Rapati. Gagal tapi depan sana surprise. Happy birthday Momochan. Thank you, udah lewat. Tapi ternyata audience prediction bahkan masih bisa dibilang ya almost 50-50. Almost 60-40 untuk kedua belah tim, Be. Dan lihat ini perbedaannya langsung signifikan banget dari game yang Banget. pertama ya kan. Game yang pertama tidak seperti ini, langsung tiba-tiba Aura Fire muncul. Dan untuk sekarang Super Ken harusnya kesulitan untuk pattern farmingnya Momochan. Gila early-nya benar-benar di pressure habis-habisan semua lini dari pemain Bigetron Alpha. Nggak dikasih kebebasan. Renar Rapati from Kabuki. Surprise Super Ken. Lihat apa soft plan for defensive tapi ternyata membuat dirinya tumbang. Kabuki. Oji, keserupan. Oh iya, sorry. Aduh, tapi ya ini lagi-lagi. Performa dari Kabuki yang kita tahu ini pemain yang begitu luar biasa. Minggu pertama, minggu kedua mungkin kita nggak ngeliat Kabuki yang nyaman
dengan posisi gold lane-nya, Be. Tapi sekarang, Iya, sekarang Aura Fire. jadi lengkap banget. Mereka benar-benar kuat dari segi jungle-nya. Dan bahkan kalau kita lihat invasinya tidak ada henti-hentinya. Super Ken dipaksa untuk bermain lebih sabar. Karena mau bagaimanapun Lancelot di early game akan lebih power. Kalau dibandingkan dengan Link yang memang dia adalah hero scaling menuju ke arah late game. Tapi dengan pressure dari Aura Fire yang tidak berhenti dari semenjak mulai masuk ke dalam lane off dan sampai menit yang ketujuh ngebawa mereka tentunya akan lebih leading dari sisi networknya dengan 4.000 di tangan pemain-pemain Aura Fire. Dan gimana caranya pemain-pemain dari Aura Fire ini mereka memanfaatkan hard guard yang dimiliki sama Super Key ini untuk dipakai terlebih dahulu. Wah. Setidaknya kalau udah dipakai hard guardnya mereka bisa paksa untuk tingkat ke arah sama Super Ken. Oke, mungkin Hai adalah jawabannya karena dengan final slash Ya. setidaknya dia akan membuat posisi dari pemain Big Run Alpha ini out of position atau offside. Dan Bahkan- ini yang mungkin dicari agar hard guard-nya terpicu terlebih dahulu sebelum team fight. Ya bahkan malah Van masih bisa untuk mendapatkan ratingnya Oji. Walaupun dapetin retributionnya para pasukan dari Bigetron Alpha, mereka harus lihat standby menuju ke arah Uranus di arah Powerful Puff. Diganggu, bahkan Super Ken benar-benar harus merelakan retribution yang menuju ke arah Powerful Puff. Dia Sumpah. tidak dikasih nafas sama sekali, jungle-nya diinvasi, laningnya dipegang. Invasi jungle dari Van, aduh retribution pun sangat keras. Kali ini Super Ken benar-benar harus berpikir 3 kali lebih jauh dibandingkan langkah-langkah dari seorang Van nih. Mau dan juga Profesor. Sumpah ya, aku ngeliat Uranus dari tadi di game kedua ini. Bener-bener ngingetin aku sama Sorizo, Be. Iya. Tapi ini Aran. Kan aku bilang, kembar permainan dengan Prof. Iya, baik mirip lagi, tapi tak mirip, sama. serupa tapi tak sama. Dan bahkan lihat bagaimana cut wave yang begitu jauh dilakukan oleh Aran agar nanti dia bisa join tim fight secepat mungkin di arah mid lane. Oke, bakal coba dipaksa. Menuju ke arah high. Mana Flash dikeluarkan. Menuju ke arah belakang. Dan Super Sorizo, mereka harusnya lebih memilih untuk menuju Super Pain. Terlalu offside, tertarik ke arah depan. Tapi Van tidak ada lagi puncher karena cooldown kali ini tidak berhasil menyentuh kaki seorang Super Pain, Profesor. Nah ini makin lama game berjalan, Aura Fire makin lebih tinggi gold leadingnya. 5,4 ribu gold Momochan. Dan bahkan jangan lupa, ini Sin udah punya glowing one. Jadi, baik Super Fin itu sekalipun pasti bakal langsung dihajar. Coba kali ini Deviant Sword menuju ke arah depan. Bakal coba dipaksa tapi ternyata cutting dari seorang Hai. Di arah belakang membuat para pasukan dari Bigetron Alpha. Dan Renan Lapate from Kamoke. Kembali 2 kali menumbangkan para pasukan dari Bigetron Alpha. Super Fin kali ini yang harus tidur nyenyak di arah bottom lane. Siapa yang cita-citanya ditembak Kabuki? Dan itu dia. Renan Rapati yang benar-benar membuat Bigetron. Mereka udah boleh harus prihatin sih. Semua pemain dari Bigetron Alpha yang memang kelihatan udah low, mereka harus hati-hati dengan Renan Rapati dari seorang Kabuki yang bisa muncul kapanpun, Be. Dan ini untuk sekarang kalau kita melihat dari Big Run Alpha, mereka kesulitan, kebingungan juga. Karena yang pertama mereka nggak bawa Marksman. Late game hanya mengandalkan Super Ken, tapi Super Ken-nya juga di sini tidak begitu unggul. Dan bahkan lihat, 4 pemain mengejar Aran. Kayaknya bukan kesempatan yang bagus, kayaknya bukan keputusan yang bagus. Karena Aran terlalu kuat di arah XP lane. Ya ini kuatnya bukan hanya bukan di sendiri, tapi 6.000 goldnya itu loh. Iya. Yang Bigetron Alpha nggak mampu untuk bisa makan Aran untuk seorang diri. Sedangkan di depan sana, para pasukan dari Bigetron Alpha, the standby on position, Super Fin membuka. Para pasukan Bigetron tidak berhasil tertarik. Sorizo lumayan sakit dan mulai harus respect para pasukan dari Bigetron Alpha. Tapi di depan sana ada sedikit kekeran maut dan nampaknya dilepaskan menuju ke arah Super Saket. Renan Rapati yang tidak terlalu berimpact karena masih ada heal yang sangat banyak. Tapi ini menentukan Bigetron Alpha harus maju atau mundur, Profesor. Iya, baik lagi sih, kurangnya magic damage itu akan menjadi poin penting. Karena tidak ada burst damage untuk Arannya. Yang kedua, minimnya juga hero marksman, tidak ada DPS di sini. Sehingga Bigetron Alpha mau tidak mau harus mengandalkan linknya saja seorang Iya. untuk menumbangkan ke arah Uranus. Tapi untuk Aran, di sini counternya Dominance Ice, Necklace of Durance terlalu jauh. Iya. Bahkan kayaknya linknya butuh si Halberd nggak sih di sini? Yes, betul banget sih. Kelihatan sebenarnya dari draftnya sih ketika Aura mereka tutup Haritnya, mereka benar-benar tutup potensi dengan adanya Magic di area gold lane. Beda cerita mungkin kalau misalnya memang dari Angelanya akan ditaruh di posisi Rom dan mereka bawa Varsha untuk burst damage magical di area early-nya. Tapi sekarang kita nggak akan melihat itu di game yang kedua. Malah kita melihat Lord yang sudah mulai masuk ke area base dari Bigetron Alpha. Oke, base turret-nya telah dibuka, tapi lihat, Ting bukan permen, Ting bukan base queen. Van memilih untuk keluar terlebih dahulu. Dan Hai di depan sana masih coba untuk menunggu. Buat para pasukan Bigetron Alpha keluar dari kandangnya, tapi ternyata Bigetron Alpha terlalu kuat untuk mempertahankan base turret mereka. Dan Rapati bakal diberi kekir ke arah belakang untuk memberikan sedikit tembakan peringatan untuk mundur. DPS terlalu sakit, double damage dikeluarkan oleh seorang Kamoke. Untuk ke arah belakang, base tubuhan sangat besar. Ini bencana
Bigetron Alpha kali ini berbahaya sekali, mereka udah mulai diacak-acak di arah base-nya. Masih ada Van, masih ada Kurt Altar, coba untuk memberikan damage dengan full power yang diberikan oleh tim Aura Fire. Mereka nampaknya juga tidak boleh terlalu terburu-buru karena base turret masih ada di arah bottom lane, dan kalau mereka memaksakan ini bisa menjadi titik kembalinya Bigetron Alpha dan 10.000 gold difference Profesor KB. How come? Dengan Marksman, ingat ada garis bawahnya 10.000 gold dengan Marksman. Gila. Dan ini udah unggul banget dari Aura Fire. Aura Fire hanya butuh satu Lord lagi dan mereka akan menabrak dari segi mid lane. Bigetron Alpha akan kebingungan, winning condition mereka makin lebih tertutup. Karena yang pertama, mereka nggak punya high ground defense. Yang kedua, mereka nggak punya Marksman. Yang ketiga, Link dari Super Ken ini benar-benar ketinggalan satu level, sehingga kemungkinan untuk mengambil Lord nantinya, Lord yang kedua yang akan hadir 1 menit lagi, itu juga ditutup. Bahkan jangankan Lord, purple buff-nya aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ini bakal sulit banget bagi Super Ken untuk menyeimbangi level dari Van. Ya, ini winning condition untuk Bigetron Alpha terlalu banyak, Be. Mereka harus mikirin gimana Aran ini diusir, gimana caranya mereka untuk ngincer ke arah Kabuki di arah backline. Dan ingat, gak cuma itu, Sin punya Cult Altar. Jadi jaminan untuk teamfight-nya masih banyak banget untuk Aura Fire. Wah, ini mengimbangi team fight-nya bakal bener-bener kesulitan banget untuk Bigetron Alpha. Mereka hanya berdasarkan satu herd guard aja. Dan lihat, Players Gold by UBS Gold aja ini bener-bener Super Ken berada di masing-masing 2 pemain dari Aura Fire. Gila, dan Kabuki bahkan dan juga Aran. Saken aja 7.500, Be. Makanya jauh banget sebagai gold laner, ini ketinggalan 4.000. Dan Marksman versus Fighter loh, ini udah jelas banget Iya. bahwa Kabuki bener-bener hampir bisa kita bilang untouchable. Dia nggak bakal mudah untuk ditangkap, apalagi lihat di arah bawah. Aran gak bakal bisa tergores untuk badan robot tebalnya. Ini kayaknya Aran sebenarnya pemain ke-6 Bigetron Alpha deh. Nempel mulu sama pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Lihat Dan buying Aura time, Fire. lihat buying time-nya, Iya. langsung benar-benar dilakukan dan harusnya Aran melakukan cutting. Yes, itu dia yang harus dia lakukan, dia harus cutting. Dia harus memastikan laning-nya akan bergerak di top dan juga bottom. Kenapa? Mid lane bakal coba didapatkan Tempest of Blade untuk defensif. Tidak ada Tempest of Blade untuk team fight kali ini, Profesor. Wah, ini bakal bener-bener rugi banget. Karena apa? Karena Lord untuk 11 detik lagi akan muncul. Dan Super Ken dalam kondisi under 11.000, bahkan bisa jadi 12.000 kalau misalkan turret di arah bawah dari Bigetron Alpha hancur, Momochan. Aku sih bukan pemain Link ya, tapi aku tahu ketika Link udah memakai Tempest of Blade-nya untuk defensif, itu berarti dia sedang tidak baik-baik saja. Oh, bukan begitu saja. Tapi bukan selain baik-baik, tapi Aran masih menyimpan purify-nya di depan sana. Aran masih mempunyai immortality. Bahkan dapat dipasang begitu saja. Dan lihat total menyelamatkan Aran. Membalikan keadaan dan Rapatinya masih ditahan oleh seorang Super Saiyan. Tapi para pasukan Bigetron Alpha, mereka terporak-poranda. Mereka mendapatkan satu point kill. Super Pin hilang di depan sana. Sang Naga memecahkan telurnya dan memecahkan 2 poin tanpa lawan. Aura Fire kembali membara di minggu yang ketiga dan bahkan mematahkan semua hampir talent prediction di match pertama mereka. This is Aran Event! Aran Effect. Dan nyata adanya. Buying time yang begitu mahal, pembuangan waktu yang begitu lama membuat Bigetron Alpha harus tersungkur bagi di hadapan Sang Naga. Dan kalau kita melihat bagaimana dengan Van, dengan retribution-nya, Gila sih. ini makin menandakan gak cuma Super Ken kok, jungler masa depan ada Van juga. Pan, yang dimana membuktikan kepada kita semua pemain muda yang begitu luar biasa dan Sang Naga kembali terbang tinggi, mengobarkan apinya di minggu yang ketiga dan membuat tentunya semua tim yang masih berkompetisi di MPL Indonesia season yang ke-12 kali ini harus berhati-hati dengan Sang Naga. Oh, Dan ini lihat bagaimana? Iya, menangis. iya. Karena kebahagiaan Pecah itulah telur. yang dicari oleh teman-teman dari Aura Waves. ini penantian, Be. Penantian mereka dan pecah telur ini bisa membuat bounce back mereka agar nantinya bisa lebih ready untuk pertemuan selanjutnya. Pertandingan selanjutnya apalagi? Ingat, Aura Fire akan bermain 3